Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran paket tracer bersama saya Imam Fauji. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan Cisco paket tracer serta bagaimana penggunaan paket tracer untuk jaringan peer-to-peer. Nah, sebelum saya mempraktekkan penggunaan peer-to-peer, maka saya jelaskan dulu apa itu Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer ini merupakan suatu perangkat lunak simulator yang isinya itu adalah alat jaringan komputer dari Cisco, namanya juga Cisco, Cisco Packet Tracer, ini dari perusahaan vendor Cisco. Yang biasanya digunakan untuk media pembelajaran atau pelatihan. Nah, bahkan juga bisa digunakan dalam penelitian simulasi jaringan komputer. Nah, bisa juga sebelum mengimplementasikan infrastruktur jaringan komputer, biasanya akan dilakukan simulasi terlebih dahulu. Misalnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi Cisco Packet Tracer ini dibuat oleh Cisco System, suatu perusahaan, dan ini biasanya disediakan gratis untuk siswa yang ingin belajar jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, jadi fungsi Cisco Packet Tracer, ini memungkinkan kalian ini mengkonfigurasi dan membangun jaringan dengan antarmuka Nah, kita bisa lihat di bawah ini ada icon and device, network, kemudian ada connection. Nah, itu suatu antarmuka yang nanti bisa di drag on drop sehingga ini mudah dilakukan untuk dilakukan konfigurasi. Jadi ketika nanti kalian menggunakan Cisco Packet Tracer, ini seolah-olah melakukan konfigurasi dengan peralatan fisik Jadi ini hampir sama dengan peralatan di fisik Nah, pada Cisco Packet Tracer di sini ada beberapa fitur. Nah, di sini ada fitur menu bar yang berisi perintah-perintah dasar seperti new, ada file, kemudian pilih new. Nah, ini digunakan untuk membuat halaman kerja baru. Kemudian open, ini membuka file yang sudah dibuat. Kemudian kita bisa menyimpan file dengan tertentu dengan file namanya .pkz. Nah, ini jadi kita bisa menyimpan file kerja dari Cisco Packet Tracer karena ada perintah, ada save di sini Kemudian bisa mencetak mencetak lembar kerja dari Cisco Packet Tracer. Kemudian mengcopy perangkat dari perangkat yang digunakan. Kemudian ada paste kemudian ada undo di sini ada copy, paste, undo kemudian ada redo untuk membatalkan undo. Kemudian ada zoom in kemudian ada zoom preset, yaitu digunakan untuk mengembalikan ukuran ke semula. Kemudian ada zoom out untuk memperkecil ukuran topologi. Kemudian ada view port, kemudian ada box facelift, itu masih banyak jenis-jenisnya fitur-fiturnya. Kemudian pada kategori perangkat ini ada end device ada bagian router ini untuk menggabungkan atau menghubungkan dua atau lebih
suatu network ya pada suatu jaringan yang berbeda. Ini router ya. Kemudian ada switch. Nah ini ya switch, ini ada jenis-jenis switchnya yang tersedia. Nah switch ini berfungsi untuk meneruskan paket data saja. Jadi switch ini tanpa melakukan proses routing. Nah, namun ada ya beberapa switch yang bisa dilakukan di manage ya. Kemudian selanjutnya ada device hub. Di hub ini sama seperti switch, namun kita tidak bisa memanage ya. Kemudian ada wireless device. Nah, wireless device ini berisi macam-macam perangkat wireless. Nah, ini ya yang merupakan versi dari Cisco. Kemudian ada connection. Nah, connection ini berisi ya berbagai jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat suatu device ya. Nah di sini ada secara apa ini, ada secara otomatis ya. Kemudian ada kabel untuk konsol, kemudian ada kabel strike ya. Kemudian ini kabel crossover, kemudian ada kabel fiber optik, kemudian ada buat telepon, kemudian untuk kabel koaksial, serial ya, kemudian kabel oktal, ini banyak jenisnya, dan ada kabel USB juga. Nah ini adalah contoh dari device. Nah kemudian saya akan mensimulasikan ya penggunaan paket tracer untuk peer to peer ya. Jadi kalau peer to peer ini biasanya menghubungkan ya ujung satu device ke device lain ya. Nah untuk yang harus kalian siapkan adalah pada end device ya, ini ya, klik end pada network device. Nah kemudian yang ini aja ya, yang end device ya, end device. Yang end device ini berisi perangkat-perangkat device ya. End device ini adalah perangkat device yang isinya seperti laptop, PC ya, server ya, telepon atau TV lainnya. Nah, jadi beberapa perangkat yang mendukung untuk di jaringan. Nah, jadi ini macam-macam perangkat ya yang nanti bisa. Nah pada end device pilih PC atau laptop. Nah kita PC aja ya contohnya. Di PC ya kita bisa menggantikan namanya ya, nama misalkan PC ini misalkan namanya PC 1 Imam. Nah kemudian untuk melihat hardware-nya ya dari si PC ini ya, caranya di double klik ya. Ini adalah fisik dari si komputer ya. Nah ini secara simulasi ini sama dengan pada realnya ya. Oke, jadi ada tombol on off ya. Jadi kalau warna kuning ini menunjukkan komputer nyala, tapi kalau misalkan keadaan mati ya ini berarti kuningnya nggak nyala ya, ini ya. Ini berarti ini nyala, ini tidak nyala ya kayak gini. Kemudian di bawahnya ini ada device yang terhubung. Nah ini kita bisa ganti modul device-nya ya. Ini ada keterangannya ya, ini device-nya yang terhubung ya, sorry. Nah kita bisa pilih yang mana ya. Oh ini wireless ada, kemudian ada kabel ada kartu jaringan fast ethernet ya, kemudian gigabit ethernet itu ya. Misalkan ingin menggantikan device itu harus keadaan mati ya, jadi jangan pas keadaan nyala,
kita. Nah, kalau nyala nggak bisa, contoh nih ya, misalkan saya ingin menghubungkan ya gigabit internet, nah nggak bisa ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa ini komputer masih nyala, dia harus dimatikan dulu. Nah, misalnya saya ingin menggantikan device ya, misalkan menggunakan gigabit ethernet. Nah, ini gigabit ethernet. Nah, bisa ya. Tapi kalau keadaan nyala kayak gini, kemudian saya mau ganti, ya nggak bisa ya, harus dimatikan dulu PC-nya. Oke, kemudian ada bagian konfigurasi ya. Nah, ini tampilan nama boleh dari sini, interface, kemudian ya kita bisa pilih mode HCV, Dynamic Host Configuration Protocol, atau kita pilih static. Kemudian di desktop ini ada beberapa pilihan ya, ada konfigurasi, dial up terminal, command prompt, banyak jenis pilihannya ya. Oke, nah selanjutnya untuk melakukan konfigurasi secara peer-to-peer ya, untuk jenis jaringan yang peer-to-peer ini membutuhkan minimal adalah 2 device ya, baik itu PC atau laptop ya. Misalkan PC kedua ini adalah ya device lainnya ya, PC 2. Oke ya, seperti ini. Jadi ada 2 device perangkat PC-nya ya. Nah, kemudian ya, ini untuk menghubungkan ya suatu device PC dengan PC. Nah, ini jenis kabelnya apa? Ya. Coba apakah cross atau straight? Nah, itu di teori sudah saya sampaikan ya. Jadi kabel cross itu untuk apa? Kabel straight itu untuk apa? Nah, kita bisa mengeceknya ya dari teori tersebut ya. Nah, apakah benar kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan ya satu device yang sama? Nah, kita bisa cek ya kabel cross bisa atau tidak. Nah, ini ada pilihan ya gigabit ethernet, tapi kita pilih yang kabel cross dulu ya di sini ya. Ini kabel cross ya. Kemudian klik device PC 1, kemudian pilih gigabit ethernet, kemudian klik PC 2, pilih fast ethernet. Nah, cirinya kalau nyambung ini warnanya hijau. Oke, jadi ini bisa dihubungkan. Oke, nah bagaimana kalau misalkan misalkan kabel straight ya, kita coba gigabit ethernet di atas ethernet. Nah, merah ya, jadi ini nggak bisa. Oke. Nah, kemudian tadi untuk menghubungkan device yang sama yaitu kabel cross ya. Nah, kita bisa melakukan simulasi ya, apakah bisa nggak untuk melakukan pengiriman data. Oke. Nah, setelah dihubungkan antara komputer 1 dengan komputer 2, selanjutnya adalah lakukan konfigurasi. Yang pertama adalah konfigurasi di PC 1, double klik. Nah, pilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, kita gunakan yang static ya. Nah, pilih yang IP address, ketikan yaitu IP address yang kelas C aja. Ya, untuk lebih detailnya IP address itu nanti dibahas di jaringan komputer khusus, yaitu mengenai address dan MAC address dan IP addressnya juga ya akan dibahas, dan serta subnet masknya itu nanti ya di mata kuliah jaringan. Nah, untuk IP address ya saya gunakan IP address kelas C ya. Ya, jadi cirinya 3 segmennya itu ya. Ini harus sama ya, 192 misalkan 168.1. Nah, yang uniknya itu adalah di segmen yang keempat. Nah, ini kalau 192.168 ini
Nah, ini adalah yang harus samanya. Nah, kemudian pilih, nanti diklik, nanti otomatis ya subnet masnya adalah 255 255. Nah, ini dapat dari mana itu nanti dibahas ya di jaringan komputer. Jadi nggak apa-apa untuk simulasi ya kita pakai yang IP address kelas C ya. Nah, kemudian selanjutnya konfigurasi ya, close dulu ini konfigurasi di PC 2. Nah, di PC 2 caranya double klik ya. Kemudian dipilih desktop, kemudian pilih IP configuration. Nah, tadi karena IP address-nya di 192.168.1 ya, maka itu sama ya 192.168.1. Nah, berarti segmen yang terakhirnya itu jangan sama, jangan satu, jangan kayak gini ya. Ini nanti bermasalah ya, tulisan address is already used in the network. Nah, makanya ini harus beda ya bagian yang uniknya. Jadi di segmen yang ke 192.168.1, berarti ini selain dari 1 ya, boleh 2, boleh 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini ya. Oke, jadi bisa kita tambahkan di displaynya ya. Misalkan inilah IP addressnya 192.168.1. Yang berikutnya adalah 192.168 ya, titik 1. Nah, ini titik 2. Oke. Nah, ini ada bagian real time ya. Jadi kita bisa tambahkan suatu paket data ya, misalnya untuk simulasi dengan cara klik add simple PDU pakai. Nah, pakai data unit, misalkan ingin mengirimkan data dari PC 1 imam ke PC 2 imam. Nah, kemudian pilih dari PC 1 ke PC 2. Oke, kita lihat serial time successful ya. Ini ya, skenario nya adalah successful. Simulasinya kita lihat ya, kemudian klik simulation, pilih di edit filter yang di checklist. Oke, ICMP. Oke. Nah, kemudian klik play. Oke, jadi gak ada masalah ya ketika proses pengiriman. Dan begitu juga pengiriman paket data dari PC 2 ke PC 1. Oke. Nah, secara real time ini sukses ya. Nah, ini bisa dilakukan simulasi ya. Oke, data dikirim dari PC 1 ke PC 2. Selanjutnya ya, respon dari PC 2 ke PC 1. Nah, oke, jadi gak ada masalah ya untuk pengiriman paket data. Jadi itu ya untuk simulasi pakai tracer ya, untuk misalkan jaringan peer to peer. Oke. Nah, ini pengiriman paket dari PC 2 ke PC 1. Nah, kemudian ada respon dari PC 1 ke PC 2. Jadi data ya terkirim ya, itu ada checklist. Ya, sama halnya kalau kita mengirim SMS kan ada ada pesan terkirim, ada misalkan pesan misalkan masih progress misalnya gitu. Oke, sekian video pembelajaran penggunaan paket tracer untuk peer to peer.
Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.